Pesantren mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam pembinaan umat karena melalui pendidikan agama, pengetahuan dan pemahaman tentang Islam dapat ditanamkan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Islam sebagai agama yang universal dalam arti ajarannya meliputi semua masalah kehidupan manusia, antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, mengatur keseimbangan antara kehidupan individu dengan kehidupan kelompok yang falsafah ajarannya bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam adalah wadah pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan. Pondok pesantren bukan saja membina pribadi muslim agar taat beribadah, tetapi juga sebagai wadah latihan atau tempat mengadakan perubahan dan perbaikan sosial kemasyarakatan. Saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Al-Kautsar, Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan. Pondok Pesantren Al-Kautsar telah banyak melahirkan qori-qoriah dan hafiz-hafizah yang berprestasi, baik di tingkat nasional sampai dengan tingkat internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Patria TV dimanapun saja berada, saya Mustafa kali ini dalam program I Love Pesantren bersama Patria TV. Kali ini kami hadir dan berada di Pondok Pesantren Al-Kautsar, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Di mana Pondok Pesantren Al-Kautsar ini banyak menghasilkan para generasi Al-Quran, baik mereka yang hafiz-hafizah serta juga qori dan qoriah yang sudah mampu melakukan daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional. Kali ini saya langsung bersama Buya Ali, atau beliau adalah Kiai Haji Muhammad Ali, lebih akrab dipanggil dengan Buya Ali. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Kautsar, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Saat ini saya sedang bersama beliau dan mari kita akan lihat dan dengar cerita langsung dari beliau tentang Pondok Pesantren Al-Kautsar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menerima kami bersilaturahim dari Patria TV di Pondok Pesantren Al-Kautsar. Ya, Bu Ali, bisa diceritakan kepada pemirsa sahabat Patria TV di seluruh Indonesia ataupun dimanapun berada terkait dengan Pondok Pesantren Al-Kautsar ini. Bisa diceritakan sejak kapan didirikan, Bu ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Ma ba'du, para pemirsa Patria TV yang berbahagia. Baik, saya diminta untuk menceritakan tentang berdirinya Pondok Pesantren Al-Kautsar ini. Berawal sebetulnya dari rumah awalnya. Ya, dulu saya tinggal di daerah Ulu Jami, Kebayoran Lama,
atau Pesanggerahan sekarang, Ya. di mana saya tinggal di situ dengan rumah yang kecil. Kemudian datanglah seorang tamu dengan membawa anaknya dari Papua, ya, dan anaknya itu sudah keluar SMA, kemudian menitipkan anaknya di rumah. Ya. Ya, padahal waktu itu belum ada tempat di Belum situ. ada tempat, ya. Saya bilang, saya tidak ada tempat di sini, Pak. Bagaimana ini? Ya pokoknya yang penting anak saya diterima, masuk di sini, terserah mau tidur di mana. Nah awalnya seperti itu, akhirnya ya kita terima. Nah mulai dari situ, akhirnya banyak dari mana-mana, dan saya juga berpikir bagaimana ini untuk mengembangkan ya pondok pesantren Al Kautsar ini. Nah kebetulan di sini ada tempat, dan ini tempat kelahiran saya dulu ya. Orang tua saya di sini masih rumah panggung, dan setelah meninggal orang tua saya, dan saya ditinggal juga masih kecil waktu itu, umur sekitar 3 tahun. Makanya saya dan saudara-saudara banyak merantau ke daerah lain, dan dari saudara-saudara, dari kakak-kakak saya dan masyarakat setempat menginginkan bahwa ada generasi penerus, ya. Karena orang tua saya dulu mengajarkan Al-Quran di sini dengan ya tentang mengajarkan tentang sholat dan lain sebagainya. Makanya saya anak yang paling akhir, ya diberikan amanah seperti ini mulai tahun 90 waktu itu. Ya, ini masih agak utan gitu ya. Nah, saya sendiri kebingungan dari mana saya mau cari dana, sedangkan yang diwakafkan baru sebagian, dan saya harus membebaskan tanah yang sebagian lagi, dan ini sekitar ada 3.000 meter. Nah, akhirnya dimasukkanlah, kita membuat badan hukum ya. Dinotariskan ya, dan susunan pengurus. Nah, setelah itu tahun 90. Ya, sudah ada peletakan batu pertama oleh MUI Tangerang sini, dan Ustadz Agil, Ustadz Muammar waktu itu yang baca Al-Quran. Nah, setelah itu saya bingung mencari dana ini kemana gitu ya. Ya. Terus waktu berjalan, saya berpikir ini kalau seperti ini aja belum dimulai, tidak akan jalan-jalan, tidak akan jadi. Ya, makanya dengan inisiatif dengan saudara-saudara dan masyarakat, sudah kita mulai dulu dah taruh bata kayak apa di sini. Ya, jadi baru di situ mulai sedikit-sedikit pembangunan kita ini. Nah, cerita singkatnya ini baru jalan kembali 10 tahun lah ya. 10 tahun lah setelah gedung ini jadi. Waktu itu baru hanya ya sekitar 4 lokal ya jalan. Nah, bingung kita mau buka sekolah dulu dengan masyarakat yang ada sekitar sini. Cuma bingungnya nih, ada muridnya atau enggak? Kalau enggak ada muridnya, kita mau bayar guru dari mana gitu. Sedangkan saya masih tinggal di Kebayoran itu. Tapi dengan niat yang tekad bulat ya. Kita bismillah, maka kita mulai waktu itu sekolah dulu ya. Alhamdulillah sekolah ini sudah berjalan 10 tahun ya. Jadi SMP ya. SMP, dan tahun ini insya Allah kita akan bangun SMA-nya, makanya ada bangunan itu di atas. Nah, jadi kemudian saya pindah ke sini. Ya. Dari Kebayoran Lama pindah ke sini. Karena tidak mungkin lembaga ada di sini, saya di sana. Iya, jadi nggak berjalan. Harus melekat. Nah, waktu itu baru saya ada rezeki, ya
harus punya tempat kan di sini. Iya. Harus punya tempat. Kita bangun rumah situ di atas. Ya. Itu pun atas izin Allah. Saya alhamdulillah tidak ada waktu itu untuk membangun rumah. Cuma saya punya yang tukang bangunan itu keponakan saya sendiri. Coba diratakan tanah ini, Ya. ditanahkan supaya jangan lebih rendah dari jalan, supaya harus sama dari jalan. Ya, ada uang untuk untuk menguruk tanah itu, meratakan sekitar 200 meter. Tapi alhamdulillah setelah diuruk, ada lagi. Saya bilang ini buat bikin pondasi. Setelah jadi pondasi ada lagi, sampai alhamdulillah jadi rumah. Itu semuanya berkat Al-Quran. Akhirnya semua santri yang ada di sana ikut ke sini. Waktu itu ya sekitar ada 10 orang ya. Dan alhamdulillah saya sudah jalan 4 tahun di sini, dan alhamdulillah berkembang dengan cukup pesat menurut saya. Dan kita dari 10 orang Dan sekarang berapa jumlahnya total? Sekarang sudah yang tinggal di dalam ya. Ya. Yang tinggal di dalam ini sekitar 80 orang lebih ya. 80 orang lebih, dan itu dari seluruh provinsi ada. Hampir dari seluruh provinsi ada, termasuk dari Papua sampai Aceh ya. Ya. Jadi sudah NKRI gitu. Sudah NKRI, sudah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Baik. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Ya. Dan ini pun tahun ajaran baru, alhamdulillah sudah banyak lagi yang masuk, karena juga di samping SMP kita buka SMA juga. Gitu. Yang diajarkan di sini adalah khususnya adalah Tilawah Al-Quran. tilawah Al-Quran. Ya, dari mulai tahsin, kemudian mujawwad, kemudian tahfidnya ya kita ajarkan di sini. Dan di samping itu juga ada kitabnya kita ajarkan, karena bagaimana dia menjalankan ibadah dengan baik itu harus kita mengetahui ilmunya. Gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kita berjalan, dan walaupun kita umurnya masih remaja lah ya. Masih muda ya. Iya, masih muda, tapi alhamdulillah prestasi baik nasional maupun di internasional kita sudah berbicara ya. Itu bidang tilawah Al-Quran. Bidang tilawah. Iya, Al-Quran. malah mulai remaja, anak-anak, dewasa atau keseluruhan? ya keseluruhan. Keseluruhan. Ya. Ya, bahkan waktu saya masih di sana, masih di Kebayoran, Ya. ya itu kita bina anak itu dari mulai kelas 1 SD, itu dari daerah Banten ya. Alhamdulillah di nasional anak-anak juara 1, kemudian 1 juz tilawah juara 1, dan dikirim ke Mekah internasional, alhamdulillah juara ketiga. Ahmad Matin namanya. Nah, dan kemarin tahun 2000 berapa di Maroko itu, sekitar 3 tahun yang lalu, ada anak kita yang kita kirim di sini. Waktu itu baru umur 16 dan melawan rata-rata lawannya di atas 20 dari berbagai negara. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mendampingi ya ke Maroko, dan anak kita alhamdulillah sebagai pembaca terbaik pertama. Iya. Jadi bisa melawan yang sudah lebih dewasa. Iya. Ya, itu diantaranya. Dan alhamdulillah di nasional pun ada yang 1 juz tilawah, ya 5 juz tilawah, bahkan yang 10 juz tilawah, yang 10 juz tahfidz. Kita sudah banyak berbicara di tingkat nasional, ya. Ya, baik juara 1, juara 2 dan juara 3. Dan terus kita akan berkiprah di dalam membumikan Al-Quran di negara kita tercinta ini. Bicara tentang kegiatan anak-anak pondok, para santri dan santriwati di sini, itu kegiatan mereka sejak jam berapa sampai selesai jam berapa? Boleh bisa ceritakan ke kita? Iya, mulai jam 4 pagi ya, 4 pagi. Sebelum subuh mereka sudah siap-siap untuk jamaah sholat subuh. Ya. Kemudian setelah sholat subuh kita wirid sebentar, dan kita lanjutkan dengan pelajaran ya Al-Quran. Ya mulai kita awali
dengan membaca Al-Quran bersama-sama. Kita baca surah Al-Kahfi dulu, kemudian kita baca surah Waqi'ah. Setelah itu mereka menyetor masing-masing dengan binazar, ya, membaca Al-Quran. Nah, di situ kita betulkan huruf per huruf, baik itu makharijul huruf, sifatul huruf, mad wal qasar, ahkamul hurufnya, semua kita ajarkan. Jangan sampai salah mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, sebab salah sedikit kita menyebut bunyi, ya, di dalam huruf itu akan merubah makna yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti umpamanya insya Allah pakai shin, ya, artinya kan kalau Allah menghendaki. Kalau mereka baca insya Allah, nah itu kan artinya berubah. Jika Allah jahat, nah, seperti itu. Makanya Al-Quran ini hati-hati. Jadi kita huruf per huruf kita betulkan. Dan kemudian ada yang menyetor hafalannya, ya, tahfidnya kita layani semua. Dan kita selingin juga dengan, kalau masih ada waktu, dengan mujawad, yaitu membaca Al-Quran dengan irama. Ya. Oke. Baik, kemudian Buya ada pesan kepada para orang tua di seluruh Indonesia, khususnya di Tangerang Selatan yang ingin memondokkan anaknya di pesantren-pesantren, karena program kita ini adalah I Love Pesantren. Yeah. Jadi kita mengajak masyarakat untuk mencintai pesantren dan jangan khawatir. Nah, ini kira-kira seperti apa kata kunci ataupun ajakan Buya kepada orang tua untuk bisa memasukkan anak-anak mereka di pesantren? Iya. Ya. Baik, terima kasih. Memang niat pertama itu sebetulnya nggak muluk-muluk saya, ya. Jadi ingin membina masyarakat sekitar gitu, ya. Dan alhamdulillah yang masyarakat sekitar ini kita beri kemudahan untuk pulang pergi, ya. Tidak mondok, ya. Tapi kalau untuk jauh-jauh mondok. Dan untuk daerah Pondok Cabe dan Tangerang Selatan, ya, itu saya berkeinginan sekali agar anak-anaknya bisa dimasukkan ke pondok pesantren, terutama di sini pondok pesantren Al-Quran, ya, dan juga masyarakat, ya, seluruh Indonesia yang sudah memasukkan anaknya sini. Pertama saya ucapkan terima kasih dari Aceh sampai Papua. Dan alhamdulillah bahkan saya pernah mendapatkan murid dari Ambon, ya, dari Masohi, Maluku Tengah, itu mu'alaf. Dari belum bisa baca Al-Quran. Saya ajarkan dari mulai alif ba ta sampai selesai 30 juz, dan saya kuliahkan sampai jadi sarjana. Sekarang tinggal di NTT, ya. Saya tanya, apa kerja kamu sekarang? Saya mengajar Al-Quran di masjid, saya mengajar di sekolah. Alhamdulillah sudah punya rumah, ya, dan baru saja menikah. Namanya Samsudin, iya, nama Islamnya. Nah, itu ya di antara kiprah kita untuk mengajarkan Al-Quran. Dan alhamdulillah berkah, ya, berkah Al-Quran. Dari saya tidak meniat untuk mencari dunia semata-mata, ya, tapi kita karena Allah, dari tidak punya apa-apa tapi saya wakafkan ini ilmu saya untuk mengajarkan Al-Quran. Bahkan saya pernah ditawarkan untuk jadi PNS. Setelah saya masuk 3 bulan saya keluar lagi. Sebelum diangkat malah takut diangkat. Kalau saya masuk di sini nanti waktu saya habis. Udah, akhirnya saya kembali lagi ke bawah, ya, ke masyarakat untuk mengajarkan Al-Quran. Ya. Sahabat Patria TV, Buya Ali ini adalah salah satu Qori asli Betawi, dan beliau adalah Qori internasional. Beliau pernah menjuarai Musabaqah Tilawatul Al-Quran tingkat nasional tahun 90, Buya, ya? Ya. Coba kita ingin mendengar sedikit suara beliau dalam bertilawah Al-Quran, mungkin satu ayat saja, supaya sahabat Patria TV semakin mencintai Al-Quran. Ya, boleh. Ya. Suaranya lagi serak-serak lengket ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم. Luar biasa suara Ali. Ini suara sudah tua ya. Bukan sudah tua, itu suaranya masih sangat dahsyat. Suatu given atau pemberian dari Allah yang sangat luar biasa sekali. Baik Bu Ali, terima kasih atas waktunya untuk bincang-bincang dalam program acara I Love Pesantren Patria TV hari ini. Semoga Buya bersama seluruh tim jajaran selalu dalam rahmat dan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya dilancarkan insyaallah. Baik, terima kasih sahabat Patria TV dimanapun berada atas waktu semuanya yang sudah menyaksikan kami. Insya Allah kita akan melanjutkan dengan program-program I Love Pesantren lainnya di Tangerang Selatan, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifatul Maliha, asal dari Gresik, Jawa Timur. Saya adalah mahasiswi Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Dan saya adalah santri Pondok Pesantren Al-Kausar dan alhamdulillah sekarang menjadi pengajar di Pondok Pesantren Al-Kausar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Kliobas, asal dari Ambon, Provinsi Maluku. Saya salah satu santri Pondok Pesantren Al-Kautsar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Saya berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Saya sebagai santri Pondok Pesantren Al-Kautsar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Febrian. Saya berasal dari Provinsi Papua Barat. Sekarang saya sudah kelas 1 SMA. Saya adalah santri Pondok Pesantren Al-Kautsar dan mengambil program takhusus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini luar biasa, adik-adik kita semua santri dari Al-Kautsar. Nila ya tadi, penghafal Quran. Alhamdulillah. Sudah berapa juz? 10 juz, 20 juz atau 30 juz yang dihafal? Oh, alhamdulillah sudah 30 juz, subhanallah. Jadi saya mau coba mendengar bacaan Al-Qur'annya. Saya coba memberikan pertanyaan, coba dijawab ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kadzalika najzil muhsinina innahuma min ibadinal mu'minin wa inna Ilyasa laminal mursalin. Silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selamat tetap terus berkarya, semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج. Sahabat Patria TV dimanapun berada dalam program I Love Pesantren. Hidup hanya sekali, jadilah yang berarti. Sebaik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Saya Haji Mustafa undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya dalam program I Love Pesantren bersama Patria TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.